Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini. Setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Segala sesuatu atas izin-Mu, apapun yang kami alami. Semua karena izin-Mu Tuhan, Engkau mengizinkan terjadi di dalam kehidupan kami, supaya kami dikembalikan menjadi ciptaan yang serupa dan segambar dengan Engkau. Hari ini kami sungguh-sungguh mau Tuhan mengalami janji-janji-Mu. Kami sungguh-sungguh mau menjadi serupa, segambar dengan apa yang Kau mau Tuhan. Urapi setiap kami, ajari kami, dan kami tundukkan pikiran kami di bawah Kristus dan kuasa firman dan Roh Kudus, supaya jiwa kami mau mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Berfirmanlah Tuhan, dan kami mengikat setiap yang bukan dari Tuhan, setiap yang hendak mencuri firman, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Mari Tuhan lembutkan hati kami, berfirmanlah. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Duduk. Shalom semuanya.
Masih kita mau belajar tentang bagaimana menjadi supranatural, ya. Karena menjadi supranatural ini sangat penting untuk kita semuanya, tidak hanya bagi yang tinggal di luar dari penjara, ya, tetapi engkau yang ada di dalam penjara. Menjadi supranatural itu sangat penting. Contohnya tadi, Bapak siapa tadi ya, kesakitan luar biasa. Dan ini sebetulnya kenapa dia tiba-tiba sembuh hari ini pada waktu dia mau jadi singer. Ya, Tuhan sedang mau memberi sebuah demonstrasi bahwa supranatural itu, bahwa kesembuhan yang Tuhan sediakan, pemulihan yang Tuhan sudah sediakan itu real, itu nyata, ya. Tidak butuh yang namanya iman yang besar, tidak butuh yang namanya engkau harus kudus dulu, tidak butuh yang namanya engkau harus uh, uh, seperti Yesus dulu, gitu ya. Karena kadang-kadang uh, apa yang kita pikirkan itu menghalangi Tuhan bekerja. Nah, saya mau kita belajar sungguh-sungguh hari ini ya. Oke. Amin. Alasan kenapa banyak anak Tuhan putus asa adalah mereka tidak mengerti apa yang disediakan Allah. Ya, ada begitu banyak anak-anak Tuhan mengalami yang namanya depresi, kemudian ketakutan, kemudian cemas oleh karena tubuhnya sakit, oleh karena keuangannya hancur, oleh karena keluarganya hancur, masa depannya hancur, dia mengalami depresi, dia mengalami ketakutan. Nah, itu disebabkan karena apa? Mereka tidak paham apa yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan mereka. Tidak melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Nah, hari ini kita akan bongkar semua yang membuat kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Amin. Saya kasih ilustrasi dulu ya, supaya kalian paham ya. Kalian ini duduk di kursi, ya. Waktu sebelum engkau duduk, kamu percaya bahwa kamu kalau duduk di kursi itu tidak jatuh. Betul ya? Karena ada kakinya 4. Duduk aja, nggak usah pakai iman, tapi kamu punya iman manusia. Begitu kamu duduk di situ, ya sudah kamu duduk aja, nggak akan jatuh. Itu namanya iman manusia yang dipengaruhi oleh apa yang dia lihat, dipengaruhi oleh panca indera tubuhnya. Ngerti ya? Ya. Namanya iman manusia. Ya. Terus kemudian misalnya kalian mau pulang kampung nih, nyebrang lautan gitu pakai pesawat, ya. Kamu enggak kenal pilotnya, kamu enggak kenal sana sini, tetapi kamu percaya aja. Ya udah aku naik Garuda gitu, naik apa batik atau pesawat apapun, asal itu pesawat dalam kondisi baik, engkau percaya saja naik, ya toh? Naik terus nanti sampai di tempat tujuan. Kecuali kalau engkau melihat yang namanya ada percikan di dalam pesawat tersebut, kemudian ada asap, iman manusiamu berkata, enggak, takut, gitu kan? Terus kalian juga tidak mau duduk di kursi yang kakinya cuma 3, ya kan? Ya pasti jatuh. Itu namanya iman manusia. Paham dulu sampai sini ya? Ya. Tapi ada yang namanya imannya Tuhan. Ada yang namanya apa? Imannya Tuhan. Nah, ada yang namanya imannya Tuhan. Imannya Tuhan itu apa? Firman Tuhan. Imannya Tuhan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Masukkan dulu di dalam dirimu. Nah, Tuhan mau kita ini memiliki, jangan imanmu doang, tapi milikilah imannya Tuhan. Ya, milikilah imannya Tuhan.
Mari kita baca di dalam Roma 4 ayat 17. Roma 4, 17. Roma 4 ayat 17 firman Tuhan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikannya dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Saudara garis bawahi firman yang paling belakang itu, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ya kan? Jadi tadinya Abraham sampai usia 99 belum punya anak, tetapi Tuhan itu punya janji, punya iman, punya firman kepada Abraham, ya kan? Bahwa kamu akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, ya, segala bangsa. Tapi sampai usia 99 Abraham belum mendapatkannya itu. Tapi Abraham percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu akan terjadi. Dan itu terjadi di usia 100. Ini juga berlaku bagi kita semuanya hari ini. Ketika engkau mendapatkan firman Tuhan, itu adalah janjinya Tuhan. Misalnya, kalian sakit. Terus engkau mendapatkan janjinya Tuhan, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Dosaku sudah diampuni, jadilah sembuh. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya aku. Diluputkannya aku dari lubang maut. Tiba-tiba firman itu datang kepadamu. Artinya bahwa Tuhan punya janji atasmu. Kalau kamu sakit, kamu pasti sembuh. Karena kesembuhan itu sudah disediakan. Amin. Amin. Semua yang engkau butuhkan untuk engkau hidup di bumi ini sudah disediakan oleh Tuhan. Waktu engkau sakit, Tuhan sudah menyediakan kesembuhan. Waktu engkau bangkrut, tidak punya uang, Tuhan menyediakan pemulihan, Tuhan menyediakan berkat. Waktu engkau terikat dengan dosa, Tuhan menyediakan kelepasan. Waktu engkau berbeban berat, engkau letih, lesu, tak berdaya, Tuhan memberikan yang namanya penghiburan, kekuatan. Semua yang kalian butuhkan untuk hidup di bumi, Tuhan sudah sediakan. Karena apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan sekarang naik di surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, itu menyelesaikan semuanya. Amin. Saudara nggak boleh jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Saudara harus mengerti bahwa wow, luar biasa kemenangan Yesus itu bagi hidupku dan hidupmu. Kalau engkau tidak punya yang namanya perenungan itu, hidupmu sama dengan orang yang tidak percaya sama Yesus, sia-sia. Saya mau apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu ini mulai diaktifkan, ya. Saya kasih cerita. Waktu engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, engkau mengundang Yesus, masuklah di dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, betul kan? Betul. Berarti di dalam dirimu ada Yesus Kristus. Enggak hanya Yesus Kristus, Roh Kudus juga diam di dalammu. Yohanes 14 ayat 23 juga berkata, kalau engkau mengasihi aku, kami akan diam di dalammu. Yohanes 14 ayat 23, coba dibaca. Saya mengulang, ini hanya mengulang, ayatnya terlalu sering saya sampaikan kepada kalian. Hanya untuk mencetak pola pikirmu, membuat engkau percaya bahwa firman Tuhan itu keren banget. Yohanes 14 ayat 23. Coba Yohanes 14 ayat 23 firman Tuhan, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Manusia terdiri dari apa? Tubuh,
jiwa, dan roh. Manusia terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Oke, waktu kamu percaya sama Yesus, rohmu menjadi satu dengan rohnya Tuhan. Katakan amin. Amin. Itu ada di Yeskiel 36 ayat 26. Baca. Saya mau kalian ngerti identitasmu sebagai anak Allah. Saya mau kalian nggak menghabiskan waktumu sia-sia. Saya mau kalian tidak merusak hidupmu. Karena keberadaanmu sekarang kau tahu. Yehezkiel 36 ayat 26. Coba dibaca. Yesaya 36 ayat 26 firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Roh dan hati yang baru. Roh yang baru, hati yang baru. Hati yang keras Tuhan gantikan dengan hati yang baru. Hatimu yang keras akan sulit untuk menerima benih firman Tuhan. Maka Tuhan menginginkan, Tuhan itu memiliki, ya sudahlah, aku kasih kamu hati yang baru. Dan roh yang baru. Roh yang baru. Tubuh, jiwa, roh. Waktu engkau percaya Yesus, rohmu diberi roh yang baru. Katakan amin. Amin. Hatimu diberi hati yang baru. Amin. Ya. Hatimu tiba-tiba bisa taat. Ya kan? Tiba-tiba bisa nangis ketika engkau berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau nyanyi, engkau bisa menari-nari, engkau merasakan sukacita. Hatimu baru. Rohmu baru. Roh yang dari Tuhan. Apa saja itu? Roh Bapa, roh Yesus, roh Kristus, roh Kudus, ada roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hari Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh hikmat, roh wahyu. Itu ada di dalam dirimu. Tapi maaf kata, belum diaktifkan. Apa? Belum diaktifkan. Belum diaktifkan. Sekarang jiwa. Jiwa isinya pikiranmu, perasaanmu, emosimu, ya, keinginanmu. Ya, itu jiwa. Pikiran, perasaan, keinginan. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan itu memberikan pikiran Tuhan ditaruh di dalam pikirannya Adam. Pikirannya Allah di copy paste ke dalam pikirannya Adam sebelum jatuh di dalam dosa. Setelah jatuh di dalam dosa, jiwanya seperti dikungkung oleh sebuah kegelapan. Dia didrive untuk terus melakukan dosa. Paham ya? Paham. Sehingga jiwanya yang isinya pikiran, perasaan, emosi itu jadi sangat duniawi. Sulit untuk mempercayai apa yang Tuhan sudah sediakan. Nah, itulah kenapa manusia itu menjadi natural, bukan supranatural. Natural. Kenapa natural? Itu tadi. Jiwanya dikungkung oleh iblis, kuasa kegelapan ya. Sampai sini, Pak? Paham. Nah, ini kan tadi sudah ada roh. Kenapa 3 ya? Kalau ganjil itu kalau yang dua berpihak ini kan menjadi satu kan menang yang 2 ya. Betul nggak? Betul. Apa putra roh kudus, tubuh, jiwa, roh. Supaya ini nek ada apa namanya persaingan, yang 2 itu mesti menang dibanding 1. Sekarang ya jiwa. Terus tubuh ya, kamu sakit, kamu lapar, kamu tubuhmu lah ya. Sekarang ya, kalau jiwamu yang namanya pikiran, perasaan, emosi itu diselaraskan dengan firman,
pikiranmu nyatu dengan firman, emosimu kamu selaraskan dengan firman, engkau punya yang namanya penguasaan diri, engkau tahu bahwa roh Tuhan di dalam diriku, maka aku tidak berzina, engkau tahu bahwa roh Tuhan di dalam diriku, maka aku bisa menguasai diri, maka aku dipenuhi dengan kasih, roh Tuhan ada padaku, maka ketika aku disakiti oleh orang, firman Tuhan berkata ampuni, ampuni, ampuni. Jika jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, emosimu sepakat dengan firman, maka ini dua ini gabung. Saudara ngerti nggak nih? Ngerti. Dua ini gabung. Dua lawan satu. Ini pasti satunya ngatot gini. Makanya kalau orang itu ya, rohnya kan tadi udah bersih tuh. Terus kemudian pikirannya selaras dengan firman, tubuhnya jadi sehat. Amin. Secara tubuh dia bisa mengalami yang namanya penyediaan Tuhan. Apapun, ekonomi, pemulihan. Karena ini udah nyatu nih yang dua ini, jiwa dan roh. Tubuhnya pasti ngikut. Nah yang sering terjadi adalah rohnya bersih, dia udah terima Yesus loh. Dia kalau worship, jadi worship leader itu wah berapi-api gitu ya nih. Pikirannya belum diselaraskan sama firman. Begitu dia keluar dari lapas, ini pikirannya balik kepada apa yang dia lihat ya. Apa yang dia lihat. Aku keluar dari lapas. Oh, aku merasakan aku dihina orang. Oh, aku emosiku jadi negatif. Orang memandang seolah-olah aku ini sampah. Itu di jiwa tuh. Betul nggak? Ya. Saudara jangan lemot-lemot gitu lah, yang semangat lah. Iya, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Waktu pikirannya tidak diselaraskan dengan firman, dia hatinya bersih, hatinya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Waktu pikirannya, matanya tertuju hanya kepada masalah yang dia hadapi, orang-orang menghina dia, orang-orang seperti menghindari dia, terus kemudian pandangan sinis dari orang-orang. Kemudian ada lagi apa? Ekonomi. Dia lupa bahwa Bapaknya sanggup memberkati dia. Dia lupa 5 roti 2 ikan sanggup untuk memberi 12.000 orang, memberi makan 12.000 orang. Dia lupa dengan segala firman yang telah dipelajari di lapas. Gitu ya? Pikirannya tertuju pada, aduh, lulusan Nusa Kambangan, gimana aku mau diterima kerja? Aduh, gimana? Aduh, gimana? Aduh, gimana? Aduh, gimana? Pikirannya. Isinya cuma aduh gimana. Iblis berhasil menabur yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Namanya iblis nabur lalang di pikiran. Terus ketemu sama saya nih ya. Ayo, kamu jangan kayak gitu. Kenapa kamu mulai beleret? Frekuensimu mulai ke bawah lagi. Susah bu, susah bu nih cari kerjaan. Pikirannya ke bawah pada apa yang dia lihat, bukan lagi jiwanya selaras dengan firman tadi loh. Apakah roh Tuhan mulai undur dari dia? Enggak, hanya tidak diaktifkan. Engkau terlalu percaya kepada apa yang engkau rasakan, yang engkau lihat, yang engkau dengar, gitu ya. Itu mencetak pikiranmu jadi sepakat dengan apa kata dunia. Ya, memang susah hidup di dunia. Ya, memang ini ekonomi lagi gonjang-ganjing. Ya, itu loh. Ya, itu loh. Dampaknya ini jiwanya nyatu dengan tubuhnya. Rohnya sendirian. Akhirnya pikirannya mulai balik kepada manusia lama. Jualan narkoba lagi lah wes.
nyolong lagi lah wis. Ya lah. Udah nyuri lagi, nggak apa-apa. Memang susah kok. Udah nanti masuk lagi, nggak apa-apa. Nanti kan ketemu, oh, memang komunitasmu adalah orang-orang WB. Pikiran. Padahal Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tapi pikiranmu membatasi untuk menangkap, mengambil semua yang Tuhan sudah sediakan. Baca Efesus 1 ayat 3 sampai dengan selesai. Efesus 1. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak. Ya, stop dulu ya. Dari ayat 3 sampai dengan ayat 5 itu kamu baca tuh kan terkagum-kagum ya. Tapi kalau sudah di apa ya namanya? Diwahyukan atas hidupmu, engkau baca ini keren banget. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, karena engkau percaya sama Kristus, engkau telah dikaruniakan segala berkat rohani. Berkatnya di surga. Berkatnya bentuknya rohani dulu. Berkatnya bentuknya rohani dulu. Terus itu disediakan untuk kamu yang hidup di bumi. Jadi kamu harus mengambil berkat yang ada di surga tadi untuk engkau pakai di bumi. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Itu tadi loh. Jiwamu yang berisi pikiran, perasaan, keinginan, engkau selaraskan dengan firman. Ketika engkau menghadapi segala sesuatu, engkau jangan berfokus pada apa yang kamu lihat. Oh susah, oh sakit, oh sakit, oh sakit. Apa janji Tuhan atas hidupmu? Pikiranmu harus sepakat. Jiwamu, perasaanmu, keinginanmu harus sepakat. Maka engkau mulai ini pikiranmu itu mulai ada imajinasi, mulai ada gambar. Oh iya, Yesus menyembuhkan 12 tahun pendarahan. Oh iya, Yesus menyembuhkan orang yang mati, membangkitkan orang mati. Oh iya, Tuhan menghancurkan setiap iblis kuasa kegelapan yang mengikat orang di geder. Pikiranmu harus selaraskan dengan firman. Itu caranya ngambil semua berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ekonomi. Oh iya, Bapa di surga itu berkata bahwa aku ini anaknya oleh karena Yesus Kristus. Dan di dalam diriku ada Roh Kudus, yaitu jaminan bahwa aku milik Yesus. Surga tahu di bumi ini siapa aja yang miliknya Yesus. Waktu Allah melihat di dalam dirinya ada Roh Kudus, maka engkau disebut anak Allah. Maka Bapa wajib memelihara hidupmu. Karena di dalam dirimu ada Roh Kudus, engkau disebut anak Allah. Tadi kan dibilang, waktu engkau percaya sama Yesus, di dalammu ada Roh Kudus toh. Amin. Roh Kudus ini enggak undur. Roh Kudus itu enggak undur. Roh Kudus itu hanya tidak engkau aktifkan, tidak engkau ajak ngomong, tidak engkau aktifkan, engkau tidak menyadari keberadaanmu itu di dalam dirimu ada Roh Kudus. Harusnya engkau ngobrol dengan Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Aku tahu Bapakku di surga memandang aku di bumi ini. Bapakku ngelihat kondisiku hari ini, aku terpuruk. Tapi aku ini kan anaknya. Oleh karena di dalam diriku ada engkau Roh Kudus. Kamu ngobrol begitu. Nggak mungkin anak-anaknya Bapak itu dibiarkan jadi miskin, jadi kere. Nggak mungkin. Bapak, peliharalah aku seperti biji matamu. Engkau berdoa begitu. Nggak sulit kan? Cuma ngomong kayak gitu kan? Amin. Nggak sulit. Seperti Bapak tadi. Tuhan,
Aku minta ampun. Ini sakit mungkin karena aku nggak menjaga tubuhku. Aku terlalu teledor dengan tubuhku. Tapi di dalam diriku ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menjadikan aku tetap menjadi milik Allah. Aku berhak untuk mendapatkan semua warisan yang Bapa sudah sediakan. Tuhan, bukankah di atas kayu salib Engkau berkata, sudah selesai. Engkau sudah menyelesaikan semua masalahku di bumi. Kalau aku miskin, Engkau yang memperkaya aku. Kalau aku sakit, Engkau yang menyembuhkan aku. Engkau sudah menyediakan bagiku. Hari ini aku menerima semua berkat rohani yang ada di dalam surga. Aku terima kesembuhan, aku terima pemulihan, aku terima Tuhan kelimpahan. Tugasmu cuman begitu. Tapi teman-temanmu yang di luar sana tidak mempertahankan jiwanya, pikirannya, berfokus kepada janji Tuhan. Dampaknya apa? Mereka balik lagi. Jiwanya nyatu dengan tubuhnya. Pakai narkoba lagi, nyuri lagi. Apakah Roh Kudus undur dari dia? Enggak, dia Allah tuh setia. Dia nunggu. Roh Kudus nunggu untuk orang itu benar-benar membutuhkan Roh Kudus. Karena Tuhan sudah janji, aku akan menyertai engkau sampai selamanya. Tapi kalau engkau murtad, melukai Roh Kudus, murtad, dan engkau tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan undur daripadamu dan engkau benar-benar lonely sendirian. Enggak ada roh Tuhan di dalam dirimu. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, terus kemudian ayat 4, ayat 5 tadi ya. Ayat 4, sebab di dalam dia Allah telah memilih sebelum dunia dijadikan supaya kamu kudus. Jadi hari ini kalau engkau bekas pembunuh, engkau bekas narkoba, engkau bekas apapun, engkau hari ini sudah kudus, itu keberadaanmu. Jangan mau diintimidasi sama iblis yang berkata engkau nggak layak, engkau layak. Udah stop, tutup mulutmu iblis. Keberadaanku sesuai dengan Efesus 1 ayat 4. Aku kudus. Ini imannya Tuhan. Jangan pakai imannya manusia. Kok pakai imannya manusia, kamu selamanya nggak supranatural. Saudara bisa nangkap ini? Nangkap. Apapun yang Tuhan tulis atas hidupmu, ya dan amin. Amin. Oke? Jadi, engkau sudah dikuduskan. Engkau dijadikan anaknya. Coba ayat berikutnya. Ayat 5. Ayat 5 coba dibaca. Ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya, kamu anaknya, nggak mungkin anaknya nggak dipelihara oleh Bapa. Tapi kan ini harus dikunci di sini toh. Di dalam jiwamu, di dalam pikiranmu. Terus lanjut. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab, lanjut. 7. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, engkau sudah diampuni ya. Bagi yang masih terintimidasi dengan iblis, you mesti berkata tutup mulutmu iblis. Aku sudah diampuni. Terus lanjut, 8. Ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Terus? Ayat 9, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula yang telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 10, Terus? sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ayat 11. Terus? Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam Dia, di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya? Ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. 13. Di dalam Dia kamu
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjanjikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Perhatikan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa tuh memperoleh seluruhnya? Janji-janji Tuhan. Kemenangan yang Tuhan sudah capai itu menjadi kemenanganmu. Amin. Janji-janji Tuhan itu menjadi bagianmu. Warisan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, yaitu semua iblis, dosa, dan maut sudah selesai. Artinya bahwa engkau mengalami kemenangan demi kemenangan itu jadi bagianmu. Tapi kan itu harus ada di dalam pikiranmu dulu, harus ada di dalam imajinasimu. Kalau itu tidak ada di dalam imajinasimu, engkau nggak ngalami. Berarti kan engkau nggak percaya. Engkau nggak pakai imannya Tuhan. Engkau masih pakai imannya manusia. Engkau melihat dengan matamu bagaimana hidupmu, bagaimana sengsaranya, bagaimana kesakitannya. Dan itu tidak akan merubah apapun kalau engkau memakai imanmu. Pakailah imannya Tuhan. Nah, saya kasih ilustrasi ya tadi ya. Waktu engkau terima Yesus, rohmu bersih, amin ya. Rohmu bersih. Jangan percaya kamu dirasuki setan, jangan percaya kamu dibelenggu oleh setan, jangan percaya. Percayalah apa yang Alkitab tulis itu loh. Kenapa orang tidak percaya bahwa di dalam dirinya rohnya bersih? Karena nggak pernah baca Alkitab tadi toh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Waktu orang tidak pernah dengar firman, ada iman enggak? Tidak. Enggak ada. Waktu dia tidak belajar firman, tidak ngulik firman, tidak setiap hari merenungkan firman, di dalam orang itu tidak ada iman. Waktu tidak ada iman, iya betul, di dalam dirinya diduduki oleh roh yang lain. Tapi kalian hari ini setiap hari baca firman, setiap hari ngulik firman, di dalam dirimu rohmu bersih, Roh Kudus diam di dalammu, Roh Bapa, Roh Kristus, ada roh kebangkitan, ada Roh Kristus yang membuat engkau bisa bertingkah laku seperti Kristus, memanifestasikan apa yang Kristus kerjakan, karena di dalam dirimu rohmu bersih. Nah sekarang tadi di Efesus 1 ayat 14, Roh Kudus itu tetap ada di dalammu, menjadi bagian dalam hidupmu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Dari atas, dari surga, Bapa memandang ke bumi. Mana sih yang anak-anakku? Kelihatan tuh dari mana? Di dalam dirinya ada Roh Kudus. Waktu di dalam dirinya ada Roh Kudus, Bapa di surga sudah menyediakan berkat. Bagi engkau yang ngomong, kamu ngomong, Bapa bukankah engkau berfirman, mengingatkan Tuhan, mengingatkan Bapa. Oh, Bapa punya firman banyak sekali, engkau harus mengingatkan dia. Ini kayak sinyal gitu loh. Waktu kamu ngomong bahasa roh, kamu teriak haleluya, aku bersyukur kejadianku dahsyat dan ajaib. Tuhan bahkan sebelum kebutuhan ada, engkau sudah memerintahkan berkat itu turun atasmu. Ini keluar dari mulutmu frekuensi. Frekuensinya itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah imannya Tuhan. Itu naik. Jadi dalam dirimu kan ada Roh Kudus kan? Itu naik. Dan Yesus sebagai imam besar agung mendengar doamu. Dan Yesus mendoakan engkau tiap hari dan menyampaikan isi hatimu kepada Bapa di surga. Waktu di dalam dirimu didapati ada firman, engkau ngucap firman bukan sungut-sungut, bukan komplain, bukan takut, bukan khawatir. Yang keluar dari mulutmu firman, yang ada di dalam pikiranmu firman, maka engkau mendapatkan apa yang kau inginkan. Amin. Prosesnya begitu. Prosesnya begitu. Paham ya? Amin.
Nah, sekarang kalau kamu nggak pernah doa, kamu nggak pernah deklarasi, cuma tidur, 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 makan lagi, tidur lagi, ngerokok, ngerokok, nanti rumpi-rumpi. Lah kamu ciptain apa di alam roh? Berkatnya kan tadi di roh, betul nggak? Efesus 1 ayat 3 dibaca lagi. Berkatnya di mana? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkatnya sudah disediakan, tapi kamu nggak bisa lihat. Kamu nggak bisa lihat. Kamu nggak bisa mengaksesnya. Bagaimana melihatnya? Bagaimana mengaksesnya? Jiwamu, pikiranmu, perasaanmu harus diselaraskan dengan firman. Makanya balik lagi tadi ke Roma 4 ayat 17. Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada lewat apa? Lewat apa? Firman. Coba. Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya, apa yang tidak ada menjadi ada. Sekarang yang belum kamu dapatkan kan kebebasan toh. Kamu berarti bisa toh menciptakan kebebasan. Kamu yang seumur hidup bisa loh kamu menciptakan jadi 5 tahun, 4 tahun lagi. Bisa nggak? Bisa. Tergantung dari kamu menciptakan atau enggak. Kalau kerjaanmu cuma tidur, ngerokok, makan, kamu tidak menciptakan sesuatu. Paham nggak sih ini ya? Nah, waktu kamu enggak mengerjakan sesuatu, rugi hidupmu. Hidupmu apa? Ya gitu-gitu terus. Sebentar. Nah, Abraham dijanjikan untuk menjadi bapa segala bangsa. Tapi itu tidak bisa instan. Abraham tapi mempercayainya. Tapi pada akhirnya Abraham menjadi bapa segala bangsa sampai hari ini toh. Ya. Dari tidak ada menjadi ada. Kalian ingin menciptakan apa dalam hidupmu? Coba saya tanya. Jawab satu-satu. Kamu pengen apa? Bebas. Pengen bebas. Ya. Ciptakan kebebasan itu lewat firman dan Amin. pikiran. Bukankah engkau punya pengacara yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa? Bukankah dia imam agung? Dia pembelamu, dia pensyafaat bagi hidupmu. Kalau engkau terus-menerus ngomong Tuhan, bukankah engkau hakim segala hakim? Engkau raja di atas segala raja. Raja, kalau engkau berfirman, kalau engkau ngomong sesuatu itu menjadi hukum yang berlaku di surga maupun di bumi. Hari ini aku mau bebas Tuhan. Aku mau menjadi berkat di luar sana. Amin. Apa yang kalau kamu bebas kamu mau ngapain? Mau jualan narkoba lagi? Nehi. No. Enggak akan dikabulkan. Kok kamu mau bebas? Tuhan, aku mau bebas, aku mau menjadi hambamu. Aku mau menyampaikan di luar sana betapa mereka harus nempel dengan Tuhan. Kalau mereka nggak nempel dengan Tuhan, mereka akan sama dengan kami yang ada di penjara ini. Kamu ngomong aja sama Tuhan, apapun yang menjadi keinginanmu. Bebaskan aku Tuhan, bukankah darahmu membebaskan aku, bukankah darahmu mengampuni aku. Ingatkan Tuhan akan firman-Nya. Bapa di surga mendengar firman yang kau ucapkan. Maka ACC lewat Yesus Kristus. Dan kamu menerima berkat itu. Praktekkan. Saya jamin. Apa yang saya omongkan ini jadi. Kalian yang mau bebas, seumur hidup tapi bebas, mau bebas. Tiba-tiba engkau akan mendapatkan yang namanya keputusan dari hakim itu. Kamu mendapat remisi, kamu mendapat keringanan hukuman. Amin. Waktu kamu nyanyi,
Waktu kamu nyanyi inilah tahun Yobel itu gimana? Saudara, Saudara. ya kan? Ya. Dengarlah sangkakala itu kan tahun pembebasan, inilah tahun pembebasan. Waktu kamu mendeklarasikannya itu frekuensi naik ke ruang tatanya Bapak. Sebagai anaknya, Yohanes 15 ayat 7 berkata apa? Coba dibaca, Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa, itu Yesus yang ngomong loh. Tapi dengan catatan kamu tinggal di dalam firman-Nya, toh pikiranmu tuh nyatu dengan firman. Amin. Amin. Ayat penutup, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ayat 8 firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Amin. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Diselamatkan oleh iman. Diselamatkan oleh iman. Kata diselamatkan tidak hanya engkau mati masuk surga. Kata diselamatkan itu dalam bahasa Yunani soso, artinya apa? Engkau dimakmurkan, engkau disembuhkan, engkau diampuni dosanya, engkau dibebaskan dari semua surat hutang. Amin. Diselamatkan itu artinya begitu. Tidak hanya mati masuk surga, tapi dampak dari kamu diselamatkan itu kamu dibebaskan, kamu disembuhkan, kamu dimakmurkan, Amin. kamu diampuni. Amin. Keren banget ini. Tapi kalau nggak ada di otakmu, semua yang Tuhan sudah sediakan, kamu nggak bisa ngakses. Ya, nah itulah saya minta pada kalian semuanya, kalau kalian nanti keluar dari lapas, hubungi saya siap untuk mementori kalian, untuk ngajari kamu firman, supaya apa pola pikirmu yang salah dihancurkan, digantikan dengan pola pikir kerajaan surga. Amin. Ya, supaya apa? Mereka engkau dikembalikan menjadi anak-anak Allah yang berhak untuk menerima semua janji-janji Allah. Nah, saudara perhatikan bahwa semuanya itu karena kasih karunia, itu bukan hasil usahamu. Jadi bukan karena engkau sudah melayani maka kamu akan dapatkan berkat. Bukan karena engkau sudah menjadi hamba Tuhan maka engkau berhak. Bukan. Semuanya itu karena kasih karunia. Engkau tinggal mempercayainya. Jiwamu nempel dengan firman, pikiranmu nempel dengan firman, engkau mempercayainya. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Berarti kan harus ada aktivitas dari kita, aktif ya. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Terus dengar firman Tuhan, terus dengar firman Tuhan. Kasih karunia-Nya bisa kamu terima ketika kamu imannya aktif. Imannya aktif, kamu terima kasih karunia. Kasih karunia tok, tanpa iman, kamu punya sayap cuman satu, nggak bisa terbang. Iman doang, tanpa kasih karunia, kamu menjadi sok-sokan, jadi sombong. Jadi kasih karunia dan iman itu harus berjalan bersama-sama supaya kamu punya sayap seimbang. Amin. Ya, dan engkau bisa hidup di dunia jasmani ini, tapi di saat yang bersamaan engkau bisa hidup di alam surgawi, di alam roh yang tidak kelihatan. Engkau bisa ngambil semua yang Tuhan sediakan. Saudara, mungkin apa yang saya sampaikan engkau masih belum paham, tapi saya akan terus ngajar kepada kalian sampai kamu paham dan kamu mengalaminya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jangan memakai iman manusia. Berhenti memakai imanmu sendiri. Pakailah imannya Tuhan. Imannya Tuhan adalah firman-Nya.
Ketika engkau mempercayai firman-Nya, engkau memiliki imannya Tuhan. Dan Markus 11 ayat 22 sampai dengan 26 itu akan menjadi milikmu. Ketika engkau memiliki imannya Tuhan, engkau bisa berkata, gunung tercampaklah ke laut. Ketika engkau memiliki imannya Tuhan, engkau bisa berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, engkau telah menerimanya. Karena engkau memiliki imannya Tuhan. Dan hari ini, seberapa engkau bisa menangkap janji firman Tuhan, dan engkau masukkan di dalam hatimu, menjadi harta yang berharga, dan engkau mulai bongkar jiwamu, mulai bongkar pikiranmu, yang sering ragu akan firman Tuhan. Hari ini engkau sepakat dengan Tuhan, percaya penuh, dan engkau memakai imannya Tuhan, engkau akan mengalami supranatural. Engkau sakit, engkau tinggal ngambil kesembuhan itu. Engkau nggak ada duit, engkau tiba-tiba dapatkan berkat yang dari Tuhan. Engkau mengalami apapun tekanan, engkau mengalami yang namanya depresi. Tiba-tiba ada kelegaan, tiba-tiba ada sukacita damai sejahtera itu. Nah, Bapa di surga sudah menyediakan semuanya. Nikmati, masuk ke dunianya Tuhan. Baharui cara berpikirmu. Pakailah imannya Tuhan. Dan engkau akan mengalami semua penyediaan bagi anak-anak raja, bagi anak-anak Tuhan. Bapa di surga, hari ini hamba-Mu sudah selesai dengan anak-anak-Mu di Nusa Kambangan ini. Roh Kudus terus menjamah mereka. Roh Kudus terus memberitahukan dan mengingatkan semua firman yang pernah didengar hari ini. Dan Roh Kudus ubah cara berpikir mereka. Dan Roh Kudus, mari Engkau create ulang mereka menjadi anak-anak Allah yang berhak untuk menerima semua yang Tuhan sudah janjikan. Buka mata rohani mereka, buka telinga rohani mereka, supaya mereka mengerti bagaimana masuk ke dalam dunianya Tuhan. Di dalam nama Yesus, angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai. Amin. Amin. Amin.